Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, puji nama Tuhan ya. Pagi hari ini kita bangun memasuki puasa hari yang ketiga. Ya, masih semangat ya? Harus terus semangat ya, harus terus bersemangat. Berpuasa kuncinya adalah sukacita. Berpuasa kuncinya adalah mengucap syukur. Berpuasa banyak mendapatkan pengurapan daripada Tuhan, banyak masuk dalam hadirat Tuhan, pasti kuat dalam Tuhan ya. Ayo kita doa sama-sama. Bapa, Allah Roh Kudus, terima kasih. Engkau sungguh baik bagi kami Tuhan. Kami boleh memasuki hari puasa ketiga. Terima kasih Tuhan Yesus, sungguh luar biasa baiknya bagi setiap kami. Engkau membuat kami kuat, Engkau membuat kami bersemangat Tuhan. Api Tuhan senantiasa membakar setiap kehidupan kami sehingga kami on fire hari-hari ini Tuhan. Terima kasih buat rahmat kasih, buat hari baru, buat nafas kehidupan yang baru, mata kami bisa ngeliat, tangan kami masih bisa bekerja, kaki bisa jalan. Thank you Tuhan, sungguh Engkau Allah yang sangat baik. Now, kami mau mendengarkan suara Tuhan, kami mau belajar banyak daripada Engkau, berkata-katalah bagi kami, urapi setiap kami ya Tuhan Yesus. Kami mau mendengar Tuhan bicara apa. Buat kami paham, buat kami ngerti, sampai kami sungguh-sungguh mau praktek ya Tuhan. Kehidupan kami boleh berubah. Finish strong di tahun 2025. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, haleluya. Semangat ya. Harus semangat. Bentar lagi kita akan meninggalkan 2025. Kita berpuasa selama 6 hari ini. Berdoa untuk Indonesia terlebih dahulu. Lalu kemudian kita berdoa untuk keluarga kita. Berdoa untuk kehidupan kita secara pribadi. Makin intim di dalam puasa. Itu tuh mesti makin intim. Jadi puasa itu tuh bukan soal kapan makan, kapan minum, apa yang boleh dimakan, apa yang bukan. Puasa itu bukan kayak gitu. Puasa itu terkait dengan apa? Pertobatan. Kalau kita mau berdoa untuk Indonesia, mau berdoa untuk keluarga kita, berpuasa itu tuh harus, pertobatan itu harus dimulai dari diri kita. Kita tidak akan pernah memenangkan siapapun kalau puasa kita tidak diawali dengan pertobatan. Ya, segala sesuatunya harus diawali dengan pertobatan dan kita yang harus memulainya terlebih dahulu. Ya, buka kitabnya sudah di 1 Tawarik 16. Mulai dari ayat yang ke-7. 1 Tawarik 16, mulai dari ayat yang ke-7 sampai 12. Oke. 5, hidup berbahagia. Pengen hidup berbahagia toh? Nah, Daud lagi belajar, lagi ngajarin kita bagaimana kita dapatkan 5 cara supaya hidup kita itu berbahagia. Hari-hari ini konseli saya banyak sekali yang sakit mental. Hati-hati loh saudara ya. Sakit mental kalau nggak dijaga, kalau udah mulai halusinasi, delusi, ilusi, wes susah saudara. Makanya kita ini nih, ayo rajin-rajin saat teduh. Salah satunya adalah mental kita terjaga aman. Kalau sampai mentalnya nggak terjaga aman, bahaya saudara. Memulihkannya susah. Sudah, ayo baca sama-sama 1 Tawarik 16 ayat yang ke-7. Kemudian pada hari itu juga, maka Daud untuk pertama kali menyuruh Asaf dan saudara-saudara sepuaknya menyanyikan syukur bagi Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya dan bermazmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya yang dahulu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghubungan-hubungan yang diucapkannya. Ya, coba perhatiin. No. Kemudian pada hari itu juga, pada hari itu juga, ini ceritanya tentang apa? Tabut perjanjian telah sampai di Yerusalem. Kalau Anda baca di pasal yang sebelumnya, Daud mengalahkan bangsa Filistin. Ya, ini saat teduh kita lanjutannya ya 3 minggu yang lalu ya, di pasal yang ke berapa itu ya? Di pasal yang ke-14, Daud mengalahkan bangsa Filistin. Jadi ini tadi malam saya dapatkan ini. Begini, tabut perjanjian itu adalah Allah itu sendiri. Kehadiran Tuhan itu sendiri.
Artinya melambangkan itu. Kehadiran Tuhan dapat ada dapat ada di dalam rumah kita setelah apa? Mengalahkan musuh. Contoh sederhananya begini. Kalau di rumahmu panas, banyak pertengkaran, ribut terus. Tidak ada damai sejahtera. Tidak ada sukacita. Ribut terus, pengen terjadi kekacauan, ya, terjadi kekacauan, terjadi kehancuran. Artinya tabut perjanjian tidak ada. Daud melakukannya di ayat yang ke-14. Nanti Anda bisa baca ayat 14 mulai dari ayat yang ke-8. Daud mengalahkan Goliat. Goliat kehidupan kita itu apa? Pertengkaran dengan pasangan, kehancuran di dalam keluarga, keadaan di dalam keluarga kita, entah itu perekonomian, kesehatan, bisnis usaha kita. Goliat apa yang sedang kita hadapi sekarang ini? Hati-hati. Iblis berusaha untuk mengambil tabut perjanjian Allah, yaitu yang melambangkan kehadiran Tuhan. Iblis tidak suka di rumah kita itu ada hadirat Tuhan. Iblis tidak suka di rumah kita itu ada yang damai sejahtera, hidupnya harmonis, ya. Terus ada orang berdoa, itu iblis tidak suka. Makanya iblis berusaha untuk apa? Mengacaukan situasi. Iblis berusaha untuk apa? Menghancurkan keluarga, menghancurkan perekonomian, menghancurkan kesehatan. Itu tujuan iblis. Sama, saudara. Daud dikatakan kemudian pada hari itu juga, hari di mana mereka mengalami satu kemenangan. Tabut perjanjian itu diambil dan dibawanya ke Yerusalem. Makanya mereka sedang berpesta. Mereka sedang bersorak-sorai. Mereka sedang kegirangan. Nah, Daud ingin memberitahukan kepada kita, mentalmu mesti kuat di dalam Tuhan. Makanya Daud, coba lihat ya, kalau kita di pasal yang sebelumnya, begitu Daud diurapi oleh Tuhan, coba lompat ke ayat sebelumnya ya, 1 Tawarik 14 ayat yang ke-8. Ini dikatakan ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi, perhatikan. Waktu kita diurapi Tuhan itu berbahaya bagi iblis. Perhatikan, ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas seluruh Israel, maka majulah semua. Berapa saudara? Semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Pertanyaannya, kenapa kok cuma Daud yang ditangkap? Karena Daud itu adalah posisi kunci. Daud yang paling ditakuti oleh bangsa Filistin. Daud diurapi oleh Tuhan. Maka saudara, jadilah posisi kunci di dalam kehidupan keluarga kita. Jadilah posisi kunci yang membuat iblis tidak bisa bergerak apa-apa. Jadilah posisi yang diurapi Tuhan. Makanya, judul perikopnya pagi hari ini adalah nyanyian puji-pujian Daud. Itu adalah kebahagiaan yang ditaruh bagi Daud pada waktu apa? Mengalami kemenangan beroleh tabut perjanjian. Apa hubungannya sama kesehatan mental, Bu Keti? Tentu. Untuk bisa mendapatkan tabut perjanjian itu, mereka bersorak-sorai. Bagaimana tabut perjanjian itu bisa sampai di dalam rumah kita? Pengurapan Tuhan. Pengurapan Tuhan itu bicara tentang apa? Hubungan dengan Tuhan. Pengurapan Tuhan adalah posisi kunci yang membuat iblis tidak bisa bergerak apa-apa. Tapi pertanyaannya, Bu Keti, sudah doa kok. Sudah jadi posisi kunci mungkin seperti yang Bu Keti bilang. Tapi kenapa keadaan keluarga kami belum berubah? Belum. Yang dimaksudkan sebagai posisi kunci, posisi di mana iblis takut terhadap keadaan kita, belum tentu keadaanmu berubah. Yang berubah siapanya dulu? Kita. Yang berubah siapa dulu? Daud. Nah, coba kita lihat. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya. Jadi
Kata kunci yang pertama itu adalah bersyukurlah kepada Tuhan. Banyak daripada kita merasa kalah, merasa nggak punya apa-apa, merasa gagal, merasa minder, merasa nggak berdaya karena tidak bersyukur di hadapan Tuhan. Kita susah mengucap syukur ketika ada gojangan. Kita susah mengucap syukur ketika mengalami kegagalan. Kita paling susah mengucap syukur ketika kita mengalami kehancuran. Padahal itu posisi kunci. Mengucap syukur. Iblis melakukan apa pada kita? Mencuri, membunuh, dan membinasakan. Iblis mencuri sukacitamu supaya engkau tidak mengucap syukur. Makanya mata kita sering melihat apa? Kok kayak gini ya kehidupan saya? Kok begini sih, hancur-hancuran begini? Matamu melihat yang hancur. Coba lihat. Saya kemarin melihat satu postingan. Ya, gambar kartun gitu ya. Tapi bagus. Gambar kartunnya itu tentang Tuhan Yesus lagi berada di atas perahu. Terus gelombangnya tuh wow, gitu-gitu ya. Yesusnya tuh tidurnya nyenyak banget. Yang tukang gambarnya pintar. Digambar Yesusnya tidur nyenyak. Sementara di sekelilingnya itu adalah badai. Gelombangnya itu airnya hampir masuk ke dalam perahu. Tapi Yesusnya tidur. Satu impresi yang bisa saya lihat itu adalah badai kehidupan boleh ada dalam keluarga kita. Tapi tidak bisa menyentuh iman. Kehancuran, kegagalan, kekacauan boleh terjadi, tapi tidak bisa menyentuh iman. Itulah kenapa kunci pertama adalah bersyukurlah kepada Tuhan. Jadi kalau engkau bersyukur, artinya ada worship di dalam dirimu. Adanya satu kegairahan yang kau ciptakan di dalam dirimu. Ada satu penyembahan yang keluar di dalam hatimu. Engkau sesak hati, engkau mengalami kekacauan pikiran, tapi engkau memaksakan hatimu untuk terus menyembah Tuhan. Holy, holy are you Lord God Almighty. Nah, kalau di dalam rumah ada kekacauan, kamar pribadimu ada satu worship yang dipenuhi dengan ucapan syukur. Iblis mungkin belum mengubahkan pasanganmu. Iblis mungkin belum mengubahkan keuanganmu, mungkin belum berubah. Kesehatan yang lain belum berubah. Tapi waktu engkau ada worship, badai itu nggak boleh masuk dalam rumah. Engkau tetap damai sejahtera. Kenapa kok kita itu harus penuh dengan ucapan syukur? Supaya kita ada damai sejahtera. Supaya kita bisa dibawa Tuhan masuk ke dalam peperangannya Tuhan. Artinya peperangan itu belum selesai. Kitanya yang harus bersyukur. Peperangan belum selesai. Jadi kunci pertama, untuk kita sehat mental, kita beroleh damai sejahtera, kunci pertama adalah mengucap syukur. Kalau belum berubah, peperangan belum selesai. Kalau kita tidak berlimpah dengan ucapan syukur, Tuhan nggak akan bawa kita ke dalam peperangan. Yang ada, peperangan itu berhenti. Gara-gara apa? Kok gini? Kok jadinya begini? Baru puasa hari pertama. Baru puasa hari pertama, saya membaca satu postingan salah satu jemaat. Baru masuk puasa pertama, wah, dar-dar-dor hati saya. Saya tepuk tangan, haleluya. Engkau harus sadar, puasamu menggentarkan iblis. Engkau harus tahu itu. Jadi kalau situasi belum berubah, peperangan belum selesai, biarlah pengurapan itu terus turun. Gak mungkin Tuhan tidak mengurapi hidupmu. Ya, di situ dikatakan, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya. Bukan mulut kita kok gini, Bu. Kok jadi berantakan, Bu? Nah, mulutnya nih, jangan kau biarkan mengatakan yang demikian.
Perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Itulah yang saya katakan. Tiap hari engkau harus ketemu minimal 1 jiwa. Berarti tidak boleh 1 jiwa. Harus lebih dari 1 jiwa. Melakukan apa? Perkenalkanlah perbuatan siapa? Perbuatan Tuhan. Bukan perbuatan pasanganmu. Bukan perbuatan mertuamu. Bukan perbuatan musuhmu. Kamu ceritakan jadi tukang gosip. Tapi perhatikanlah bagaimana Tuhan mengubahkan hidup kita. Tuhan menyertai kehidupan kita. Itu yang harus kau ceritakan kepada orang lain. Nih. Makanya ucapan syukur itu bisa timbul dari dasar hati yang paling dalam. Waktu apa? Waktu kita jalan bareng sama Tuhan dan kita ketemu sama jiwa. Kita katakan, kamu kuat ya temanku. Kamu kuat ya bundaku. Kamu kuat ya sahabatku. Kamu kuat ya suamiku, istriku. Kamu kuat ya. Itu menceritakan perbuatan Tuhan yang dahsyat. Itu perkataan bisa menjadi sangat powerful waktu ada worship di dalam diri kita. Worship di dalam diri kita itu pengurapan. Mbok pikir Daud bisa mengalahkan Goliat lewat apa? Hubungan dengan Tuhan. Daud suka muji nyembah Tuhan. Orang-orang yang suka muji nyembah Tuhan, hatinya penuh dengan ucapan syukur. Makanya kalau nyanyi, nyembah Tuhan, jangan cuma nyanyi doang. Nyanyi tidak sama dengan nyembah. Orang nyembah sudah pasti bernyanyi. Tapi orang nyanyi belum tentu nyembah. Semua tergantung bagaimana engkau menggerakkan mulut. Kalau mulutmu nggak hati-hati sekali, maka yang terjadi adalah kekacauan, Bu. Kegagalan, Bu. Nggak kuat, Bu. Hati-hati loh. Banyak orang hari-hari ini murtad gara-gara apa? Tidak mengalami mujizat Tuhan. Yang kedua, kunci utama untuk mendapatkan hidup berbahagia mental yang sehat itu adalah ayat yang ke-9. Bernyanyilah baginya, bermasmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Mulutnya ngomong apa? Pilih, saudara. Anda mau bermasmur bagi Tuhan, bernyanyi bagi Tuhan, lalu memperkatakan perbuatannya yang ajaib, atau engkau mengatakan ini gagal, ini gak berhasil, percuma berdoa, percuma berpuasa, sudah berhenti saja. Pilih. Tuhan tidak akan bergerak apa-apa, tergantung pilihan kita. Kalau kita mau berhenti, ya sudah. Tuhan gak paksa. Kalau kita mau murtad, ya sudah. Tuhan tidak paksa. Karena Tuhan hanya mencari penyembah-penyembah yang benar. Tuhan hanya mau mencari pahlawan-pahlawan yang benar. Kalau mau jadi pecundang, monggo loh. Kalau mau jadi tukang kalah, monggo banget. Tapi resikonya adalah keegoisanmu yang bodoh sikapmu itu menghancurkan seluruh keluarga. Gak cuma keluarga. Orang-orang yang kau kenal, bisnis usahamu, semua yang kau punya, hancur gara-gara apa? Ego kita yang bodoh itu tadi. Apa kok kayak gini? Mana Tuhanku? Nah itu perilaku bodoh. Engkau gak ngerti peperangan. Engkau gak ngerti bagaimana harus berlari. Komsel kita minggu kemarin, masih ingat? Untuk bisa menuju tanah Kanaan, harus naik gunung, turun lembah, ke gunung lagi, turun lembah, ke padang. Harus nyebrang ini, harus lakukan itu. Ketemu sama yang namanya spirit jahat. Fokusnya kemana? Mau fokusnya ke tanah Kanaan, atau fokusnya kepada serangan-serangan? Bahagia yang kedua itu adalah bernyanyilah bagi Tuhan. Kalau nyanyi itu untuk Tuhan. Jangan nyembah gara-gara engkau pengen nangis. Gara-gara engkau gagal baru engkau nyembah. Telat. Kekuatanmu hanya setipis tisu. Mana ada orang masuk dalam peperangan, langsung ambil senjata, terus engkau masuk dalam peperangan. Bisa begitu? Engkau harus berlatih dulu. Namanya nembak, namanya milih senjata, harus tahu kapan pakai senjata ini,
kapan pakai senjata itu harus tahu itu kapan makainya. Itu perlu namanya latihan. Seringkali kita terlalu sombong, langsung masuk dalam peperangan, maunya menang. Loh, senjata aja kamu nggak punya kok. Senjata kita apa? Doa, pujian, penyembahan, firman Tuhan. Nah, kalau 3 hal ini aja kok nggak punya, mau perang pakai apa, saudara? Nggak bisa. Jangan jadi pribadi yang bodoh. Tiba-tiba masuk dalam peperangan. Engkau buta yang namanya serangan-serangan. Strategi peperangan kau nggak ngerti. 3 hal ini harus kau pegang. Apa? Bermazmurlah bagi Tuhan itu artinya begini. Engkau berdoa dengan kata-katamu. Bermazmur, bernyanyi, menyembah, nggak harus bentuknya nyanyian. Waktu kita mengatakan Tuhan, Engkau dahsyat, Engkau Allah, Engkau Rajaku, aku sembah Engkau Tuhan, itu namanya bermazmur. Pakai kata-kata kita sendiri. Yang kita agungkan, yang kita muliakan Tuhan kita, itu namanya bermazmur. Tapi kalau kita nyanyi, yang biasa kita dengar lagu-lagu itu adalah pujian penyembahan. Waktu bermazmur kita pakai kata-kata kita sendiri, itu namanya bermazmur. Makanya jangan keseringan telepon pendeta, minta didoain. Ini loh, Daud lagi ngajarin kita, bagaimana supaya mental kita tetap sehat. Lalu apa? Kalau sudah mengucap syukur, lalu bernyanyi, lalu bermazmur, dikatakan oleh Raja Daud adalah percakapkanlah perbuatan-perbuatan yang ajaib. Jangan karena hari ini engkau nggak ditolong sama Tuhan, maka engkau mengatakan Tuhan jahat. Jangan karena mujizat belum terjadi, lalu engkau menuduh Tuhan, Tuhan tidak peduli. Sekali lagi saya mau bilang, itu Kristen murahan. Tuhan memberikan anugerahnya secara cuma-cuma. Jangan gunakan itu sebagai Kristen yang murahan. Yang bisanya hanya komplain, marah-marah dengan Tuhan, engkau tidak mau dididik, engkau tidak mau jadi murid, maka engkau menjadi kualitas murahan. Anakmu punya kan, Anda punya anak, gak usah buat sekolah nih. Sogok aja tuh kepala sekolahnya, supaya mengeluarkan sertifikat ijazah gitu. Sogok aja. Anakmu pintar enggak? Gak usah buat sekolah ke. Dari SD, gak usah buat sekolah ke. Sampai nanti sarjana, sogoi aja. Kepala sekolahnya, rektornya, semua mbok bayar semua. Yang penting ada ijazahnya, anakmu sampai sarjana, gak usah buat sekolah ke. Saya tanya, pintar enggak anakmu? Membaca aja dia tak tahu. Perilaku aja dia enggak ngerti. Menghormati dia juga enggak ngerti. Karena orang tuanya mengajarkan apa? Suap. Demikianlah kita. Kalau kita nggak mau dididik dalam proses, boro-boro mau bersyukur, yang ada mulutmu pahit terus. Yang diomong adalah luka. Gagal. Miskin. Itu terus. Karena nggak sekolah. Proses kehidupan yang kita alami sekarang ini, kita lagi sekolah. Memang kita mengalami sekarang ini karena kebodohan kita. Makanya kalau lagi ditegur sama Tuhan, manut. Waktu kita menghukum anak kita, dijewer kupingnya, itu karena apa toh? Bukan karena kita benci anak kita. Pernah nggak sih kita membenci anak kita? Juga mungkin toh. Karena kasih kita kepada anak. Kita marahin anak karena apa? Supaya taat. Kok biarin aja anakmu main game terus nggak usah suruh belajar? Adakah orang tua yang seperti ini? Gak ada, saudara. Bernyanyilah bagi Tuhan. Jadi kalau mentalmu lagi nggak baik-baik aja, engkau harus banyak bermazmur. Memuji Tuhan. Saya kena skizofrenia berapa tahun, saudara? Di usia matang saya baru sembuh. Bertahun-tahun saya pergi ke psikiater nggak pulih. Pergi ke hamba Tuhan berkali-kali nggak pulih. Saya justru pulih di saat apa? Nggak punya siapa-siapa.
Tuhan izinkan saya sendirian, nggak pakai psikiater, nggak ada hamba Tuhan, nggak ada teman, nggak ada sahabat, nggak ada mami papi saya, nggak ada kakak-kakak saya, nggak ada sama sekali. Justru kesembuhan itu saya terima waktu saya sendirian. Tuhan ngajarin saya ini loh, 5 hal ini. Saya mengucap syukur atas semua yang terjadi dalam hidup saya. Semua kegagalan saya, kehancuran saya, semua yang terjadi dalam hidup saya. Saya katakan, Tuhan terima kasih, semuanya itu sudah selesai. Berdamai dengan diri sendiri. Timbul rasa ucapan syukur. Timbul puji-pujian. Timbul mazmur. Lalu saya mulai untuk belajar. Menguatkan orang lain. Mendoakan orang lain loh. Percakapkanlah segala perbuatanmu yang ajaib. Yang diomong itu adalah firman. Jangan mengeluh terus. Yang ketiga, bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Kalau nggak cari Tuhan, nggak bakalan damai sejahtera. Selama kau nggak nyari Tuhan, nggak bakalan damai sejahtera. Pernah nggak kepepet? Saya mengalami satu kehancuran yang luar biasa. Kepepet, ke pojok, nggak tahu harus seperti apa. Tukang pajak datang untuk mempertanyakan kondisi saya punya perusahaan. Saya cuma bisa bersembunyi di kamar sambil nangis. Tapi sekali lagi, waktu kita tidak cari Tuhan, kita akan kehilangan damai sejahtera. Saya di kamar cuma bisa nyanyi di hadapan Tuhan. Ku nyanyi, Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Nih, yang saya agungkan Tuhan. Saya sudah kepepet, ke pojok, tukang pajak sudah di depan rumah. Saya nggak tahu harus bayar gimana, nggak ada duit sama sekali. Aku muliakan dan ku agungkan, kau layak disembah. Itu namanya bermegah. Kalau sudah kayak begini, iblis mau ngapain? Iblis kan tujuannya apa? Iblis sudah berhasil mencuri saya punya keuangan. Iblis sudah berhasil membuat apa yang saya bangun hancur. Tapi iblis tidak berhasil menghancurkan saya punya iman. Iblis tidak berhasil membuat saya sakit. Iblis tidak berhasil membuat saya jauh dari Tuhan. Paham, saudara? Itu loh. Fokusnya bukan pada apa yang hilang. Tapi fokusnya adalah Tuhan. Karena peperangan belum selesai. Peperangan rohani itu adalah tentang itu. Ada yang belum berubah. Ada yang belum mengalami satu kemenangan. Mujizat belum terjadi. Berarti peperangan belum selesai. Ojo ngeluh terus. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Tadi tuh, tak kasih contoh tadi loh. Wes kepepet, ke pojok, rak ngerti kudu piye, ndak tahu harus bagaimana, tapi tetap mengagungkan Tuhan. Ku nyanyi, Hosana, itu namanya bermegah. Di luar debt collector, di luar tukang pajak. Nggak ada debt collector, sorry. Tukang pajak. Puji Tuhan, saya tuh nggak punya utang. Meskipun saya punya perusahaan sendiri, saya nggak punya utang. Saya nggak suka utang, saudara. Saya sudah kapok utang. Ini aja hidup sudah penuh dengan kehati-hatian. Saya sudah jadi pelayan Tuhan loh ini. Hidup sudah penuh kehati-hatian. Saya sudah jadi pelayan Tuhan. Saya sudah jadi seorang konselor. Saya tetap mengalami prosesnya Tuhan. Pemurnian itu day by day, saudara. Nggak peduli profesimu apa. Kalau Tuhan udah berdaulat untuk kita mengalami proses, ikuti. Mau naik kelas apa enggak? Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Jadi waktu kita mengatakan bahwa ini kok keadaan kali begini sih? Hati-hati loh, sukacitamu dicuri sama iblis. Ibarat engkau sudah membangun bangunan. Bangunannya udah kokoh nih. Gara-gara mulut, ambruk sedemikian rupa. Jangan gagalkan rencana Tuhan. Hanya gara-gara ego kita yang bodoh itu tadi tuh. Ya. Lalu yang
4 ayat yang ke-11. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Cari. Makanya jangan malas doa pujian penyembahan. Pagi-pagi benar, bangun. Aktivitas sudah selesai, bangun, cari Tuhan. Mau di mobil, mau di busway, mau di LRT, mau naik sepeda, mau jalan kaki, sambil nyembah Tuhan. Agungkan Tuhan. Saya terbiasa, saudara, zaman dulu waktu saya masih kerja. Sambil kerja pun saya nyembah Tuhan. Saya tahu bagaimana mengubah atmosfer perusahaan. Saya tahu bagaimana mengubah atmosfer yang gak enak itu. Saya tahu banget. Nyembah, nyembah. Satu kali saya pernah satu pelayanan, saudara. Itu pelayanan pelepasan. Saya sudah kasih tahu saya sama tim. Kalau pelayanan pelepasan gak gampang. Kalian harus berpuasa. Minimal H-3 tuh kalian harus berpuasa. Puasa, banyak jaga hati, jangan macam-macam. Karena kita mau ada pelayanan pelepasan. Perkataan saya nggak didengerin. Begitu masuk dalam pelayanan pelepasan, yang satu kecelakaan lah, yang satu muntah darah, sampai harus masuk ke rumah sakit. Saya katakan, jangan coba-coba buka celah waktu masuk ke dalam medan peperangan. Jangan menganggap enteng, sepele. Jangan menyepelekan doa. Peperangan itu berbicara tentang sikap hati. Waktu mulut kita gak bisa menjaga dengan benar, hati kita gak bisa jaga dengan benar. Engkau buka celah, iblis masuk. Welcome. Kehancuran, emosional, sakit penyakit. Susahnya mengucap syukur. Carilah Tuhan. Dan kekuatannya. Tuhan tahu saudara engkau gak berdaya. Tuhan tahu saya tidak berdaya. Tuhan tahu kita tidak punya kekuatan. Makanya Daud katakan carilah Tuhan dan kekuatannya. Kenapa? Daud tahu mengalahkan Goliat orang segampang itu butuh namanya kekuatan Tuhan. Anda gak bisa mengubahkan siapapun yang ada di dalam rumah tanpa kekuatan Tuhan. Bentengi diri. Belum mengalami perubahan, biarin aja. Tuhan juga tahu, lelah, susah, gak berdaya. Tuhan tahu. Tapi Daud katakan, carilah Tuhan dan kekuatannya. Lalu dikatakan begini, carilah Tuhan, carilah wajahnya selalu. Kata selalu itu artinya apa? Tiap saat, tiap waktu, orang hari ini doang. Makanya saat teduh, ojo bolong-bolong. Kalau Anda saat teduh bolong-bolong, Anda sendiri yang cari celah. Makanya gak heran tuh. Gak ngalami kemenangan apa-apa. Karena menganggap enteng, itu tadi tuh jam doa. Yang kelima, ayat yang ke-12, ayat yang terakhir. Ingatlah perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang dilakukannya. Coba. Tak beliin ya, kertas satu rem, satu persatu ini yang ikut live. Tak beliin kertas satu rem, tulisan perbuatan baik Tuhan apa aja di situ. Kalau sampai Anda nggak bisa nulis, berarti Anda nggak pernah tahu adanya keajaiban Tuhan yang tiap-tiap hari udah dikasih sama Tuhan. Keajaiban Tuhan begitu banyak. Kita loh dosa diampuni sama Tuhan. Kita dosa, jatuh dalam dosa, diampuni, diterima, dikasihi, diberkati. Kita menyakiti hati Tuhan berkali-kali pun kita tetap diampuni. Kita tetap diberkati. Kita ndableknya kayak apapun tetap dikasihi Tuhan. Dikasih pemeliharaan oleh Tuhan. Dikirimin malaikat surga untuk menjaga kita. Oh, para Tuhan itu baik. Karena isi pikiran kita tuh cuma isinya duit, kebahagiaan, bayar utang, sehat, keluarga, duit, itu aja. Sampai kita tidak tahu kebaikan Tuhan.
kebuangetan kalau sampai nggak ngerti kebaikan Tuhan. Apalagi kalau sampai jemaat Tuhan, Tuhan nggak tolong Bu, Tuhan sungguh-sungguh nggak sayang sama saya Bu. Saat teduhmu lo benerin dulu. Orang berdoa belum tentu saat teduh, tapi orang yang saat teduh sudah pasti berdoa. Karena berdoa tidak sama dengan saat teduh. Saat teduh itu berbicara tentang apa? Fokus kita kepada Tuhan. Gak peduli keadaannya kayak apapun. Mau hancur, mau berhasil, mau gagal, mau berhasil, tetap dia fokusnya kepada Tuhan. Itu namanya saat teduh. Tapi kalau doa cuman Tuhan aku minta sembuh, Tuhan aku minta pulih, itu namanya doa permohonan. Bukan saat teduh. Karena saat teduh itu fokusnya kepada Tuhan. Hanya mengagungkan Tuhan. Meninggikan Tuhan itu namanya saat teduh. Jadi kalau mulut kita masih suka negatif, saat teduhnya benerin. Kalau sampai kita udah berhenti berdoa, benerin dulu itu saat teduhnya. Kacau itu saat teduhnya. Ingatlah perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Nah, Bu belajar dari masa-masa yang sebelumnya. Apa iya tuh akan berbuat dosa terus-menerus? Apa iya kita akan menggunakan jubah lama kita? Diulang lagi dosanya, diulang lagi pelanggarannya, diulang lagi kesalahannya. Belajar, saudara. Belajar. Kita harus mengerti kebaikan Tuhan. Makanya tiap hari biasakan. Biasakan nyembah Tuhan. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Terima kasih Tuhan. Saya bisa melihat pagi hari, terima kasih. Kesusahan sehari yang kemarin udah berlalu. Sekarang akan menghadapi hari yang baru. Tuhan berikan aku kekuatan. Nah gitu loh. Jangan takut menghadapi hari ini. Aduh Tuhan, nanti ketemu debt collector piye Tuhan. Paksakan dirimu masuk dalam pujian penyembahan. Kalau sampai kita takut menghadapi hari ini, something wrong. Saat teduhmu benerin, saat teduhmu. Jangan cuma klaim doa, udah Bu, doa. Bukan, itu bukan doa, itu permohonan. Anda ngasih proposal terus sama Tuhan. Jangan keseringan ngasih proposal. Nanti jadinya pengemis loh. Hati-hati. Tapi jadilah penyembah, bukan pengirim proposal. Ngerti ya? Perbedaannya, orang saat teduh itu mengagungkan Tuhan. Fokusnya ke Tuhan. Mengagungkan Tuhan. Mendengar Tuhan mendidik apa. Mendengar Tuhan tegur kita apa, itu namanya saat teduh. Murid sekolah, itu namanya saat teduh. Kalau yang kita lakukan tiap pagi itu, yang kau anggap sebagai udah doa, itu engkau tidak berdoa tapi ngirim proposal. Tolong saya Tuhan, itu namanya engkau bawa proposal. Menikah benten kalih saat teduh. Berbeda dengan saat teduh. Makanya kenapa nggak terjadi terobosan? Karena engkau keseringan ngirim proposal. Berapa banyak mental kita menjadi sakit karena apa? Karena pikiran kita hanya perubahan hidup. Pengennya hidup bahagia. Ada salah satu konseling saya ngomong begini, hidup saya nggak bahagia Bu. Teman-teman saya yang lulusan dari luar negeri, mereka kaya-kaya Bu, saya nggak kaya sendiri. Terus nek gak kaya terus ngapa toh? Kenapa? Hidupmu masih kurang tah? Engkau diberikan kesehatan, kekuatan. Engkau masih punya meja makan yang bisa makan. Engkau masih punya kursi yang bisa duduk, bukan kursi roda. Engkau duduk di meja makan yang bisa makan, bukan di pinggir jalan minta-minta. Dan engkau mengatakan, hidupku nggak bahagia, Bu. Mereka lebih kaya, Bu, daripada saya. Buta tah matamu. Kebaikan Tuhan sebegitu banyaknya loh. Waktu konseling saya ngomong kayak begitu, aduh, air mata saya tuh rasanya pengen nangis. Tuhanku kok hina kayak begitu. Hanya demi apa? Teman-temanku enggak. Teman-temanku lebih kaya, Bu. Kenapa saya enggak? Betapa butanya matamu.
Mobilnya dia loh mewah. Dia datang kepada saya pakai mobil mewah. Dan dia datang kepada saya, teman-teman saya lebih kaya, Bu. Saya enggak. Saya gagal. Aduh Tuhan. Selama mejamu masih ada. Selama kursimu masih ada. Selama kamu punya keluarga. Selama kamu masih punya HP. Selama kamu masih bisa bernapas. Selama lututmu belum lecet. Bersyukurlah di hadapan Tuhan. Waktu kita berteriak di hadapan Tuhan. Sesungguhnya kau menyakiti hati Tuhan yang begitu rupa. Kita menjadi pribadi yang jahat. Apa bedanya kita sama Yudas? Kita nonton kan? Film The Passion of Christ. Kita suka gemes sama sikapnya Yudas. Bukankah kita sering jadi Yudas? Menjual Yesus demi apa? Makanan. Cuman gara-gara makanan, cuman gara-gara minuman, kita teriak-teriak di hadapan Tuhan. Makanya saya suka pakai istilah, waktu kita teriak-teriak itu Kristen murahan. Sama kayak Yudas, murah banget. 30 keping perak. Tuhan dijual sedemikian rupa murahnya. Jangan kau jual murah iman. Yesus sudah mati di kayu salib. Ini bentar lagi kita udah mau Natal. Kualitas kekristenannya buat dirubah. Jangan muter-muter ke arah itu terus. Hidup belum berubah itu bukan berarti Tuhan gak tolong loh. Makanya kenapa banyak orang sakit mental. Karena itu tadi tuh. Tidak melakukan 5 hal ini. Jadi perhatikan. Bersyukur, bernyanyi, bermegah, mencari Tuhan, lalu mengingat kebaikannya. Dijamin mentalmu sehat. Dari isi kepala, perkataan, sampai hati, pasti penuh dengan damai sejahtera. Praktek makanya. Fokuslah kepada Tuhan. Tadi ya, saya sudah bilang, saat teduh adalah fokus kepada Tuhan. Dan praktek yang ini. Jangan lagi DM sama saya, Bu, saya enggak kuat, Bu. Saya benar-benar mengalami kehancuran, Bu. Iki loh, makanya laku ini. Makanya kalau live saat teduh kayak gini itu ikut. Kalau Anda lagi beraktivitas, lihat di YouTube, ikuti pengajarannya. Ini juga firman juga buat saya. Saat teduh itu selalu buat saya terlebih dahulu. Saya diubahkan, saya ngalami, saya harus sampaikan kepada saudara. Ya, sakit nggih? Bisa ya? Ayo, kita doa sama-sama. Miliki mental yang sehat. Yang ikut live ini, banyak sekali yang punya sakit mental. Saudara, mental itu pemberian Tuhan. Kita yang harus menjaganya. Mari pagi hari ini, miliki mental yang kuat. Praktek day by day. Bagaimana kita harus bersyukur di hadapan Tuhan. Gagal, ya sudah. Hancur, ya sudah. Tahun 2025 adalah tahun masa sukar buat saya. Dari sejak 2019 sampai tahun 2025, itu masa-masa yang sukar buat saya. Tapi Anda lihat, saya tetap setia melayani Tuhan. Gak cuma live saat teduh. Saya layani jiwa demi jiwa yang saya gak kenal sama sekali. Tiap hari saya konselingin orang, nguatin orang, melepaskan orang, saya terus layanin. Sementara saya punya kehidupan juga, saya ngalami kegagalan, saya juga ngalami kehancuran, saya juga ngalami yang namanya ditinggalkan, disakiti orang. Saya rasakan itu. Tapi konsisten di hadapan Tuhan. Makanya lihat, mental tetap sehat. Saya nggak mungkin jadi seorang konselor kalau mental saya nggak sehat. Saya tetap kuat di dalam Tuhan. Karena menerapkan ini. Apa yang dilakukan oleh Daud adalah sebuah kemenangan. Saya pun mau memiliki rasa iri terhadap Daud yang selalu menang dalam peperangan. Saya pun iri terhadap Daud yang menang dalam peperangan.
Makanya saya baca apa yang dilakukan oleh Daud. Saya ikuti apa yang dilakukan oleh Daud. Dan saya pada akhirnya ngerti yang namanya bermegah itu kayak gimana. Bermegah dalam kegagalan. Saya baru tahu yang namanya bersyukur dalam kehancuran itu seperti apa. Saya belajar dari seorang Daud ini. Makanya saya suka nyembah. Yang saya alami kayak apapun, saya suka nyembah. Karena saya belajar dari Daud ini. Ya, ayo doa. Ku sembah Engkau, Yesus. Hanya Engkau, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau. Hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau, Yesus. Hanya Engkau, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau. Hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Tuhan telah memulihkan saya dari skizofrenia lewat ini. 5 hal yang dilakukan oleh Raja Daud. Waktu menang dalam mengalahkan Goliat, tabut Allah itu dibawa ke rumah. Saya lakukan 5 hal ini. Day by day, saya bisa berdamai di masa lalu saya. Saya bisa berdamai dengan orang-orang yang membenci saya. Saya bisa berdamai dengan orang tua saya. Saya bisa berdamai dengan diri saya. Saya bisa berdamai dengan masa lalu saya. Saya bisa berdamai dengan semuanya itu. Waktu melakukan 5 hal ini. Saya rasakan begitu kesakitan yang luar biasa waktu diproses. Tapi Tuhan pulihkan saya sekejap. Karena saya melakukan 5 hal ini. Coba pagi hari ini, kuatkan mentalmu. Jangan lupa bahwa waktu kau doa, waktu engkau muji nyembah Tuhan, waktu engkau membaca firman Tuhan, mentalmu justru sedang terjaga waktu melakukan 3 hal itu. Keintiman dengan Tuhan membuat mental menjadi kuat, menjadi teguh. Bapa, hamba-Mu berdoa ya Tuhan. Buat jemaat-Mu yang hari-hari ini mereka sedang berhalusinasi. Bahkan mereka dikuasai oleh sakit mental yang luar biasa dahsyat ya Tuhan. Biarlah pagi hari ini terjadi satu mujizat pemulihan Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa ilahi Tuhan turun memerdekakan tiap-tiap jiwa yang mengalami sakit mental hari-hari ini. Teguh kuat dalam nama Tuhan Yesus. Orang-orang yang lelah dengan masa lalunya. Orang-orang yang lelah dengan dosanya. Orang-orang yang lelah dengan pelanggarannya. So pagi hari ini Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Terjadi satu kelepasan yang dahsyat dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan melepaskan roh damai sejahtera. Roh sukacita. Bermegah dalam tekanan. Memasyurkan Tuhan. Memasyurkan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Bermazmur bagi Tuhan. Aku taruh dalam setiap hati jiwa, setiap jiwa-jiwa yang ikut live pagi hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kesembuhan ilahi turun. Damai sejahtera mengalir, mengubah atmosfer dalam nama Tuhan Yesus. Sembuhlah engkau, pulihlah engkau. Mental, pulih dalam nama Tuhan Yesus. Saya merasakan banyak banget saudara ini yang ikut live ini kayak gini. Ayo minta sama Tuhan. Jangan pasrah pada kehidupanmu. Jangan hanya pasrah, nyerah. Berjuang, saudara, berjuang. Seperti yang Daud katakan, carilah Tuhan dan kekuatannya. Biarlah hari-hari ini Tuhan,
Kami semua mencari Tuhan dengan segala kekuatan-Mu. Dengan segala kekuatan kami ini Tuhan. Kami mau cari Tuhan. Kami mau cari Tuhan. Kuatlah kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Segala kelemahan tubuh dalam nama Tuhan Yesus pulih. Ada beberapa wanita, engkau adalah istri-istri. Anda sudah lelah dengan keadaan keluargamu. Tuhan membaca isi hatimu. Tapi Tuhan juga mau engkau melakukan apa yang dikatakan Daud ini. Bangkitlah hai jiwamu hai para istri. Fokuslah kepada perubahan hatimu. Lakukan yang 5 hal ini. Sampai engkau menang terhadap tekanan. Sampai engkau menang terhadap goncangan. Maka Tuhan akan memulihkan keadaanmu. Dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan. Pengurapan yang baru. Fresh anointing turun. Atas orang-orang yang boleh mengalami kelelahan hari-hari ini Tuhan. Kuat, teguh. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kuat dalam nama Tuhan Yesus. Hei kaki kuat seperti rusa. Hei hati kuat. Hei jiwa yang kuat. Jangan nyerah. Masuk terus dalam hadirat Tuhan. Terobos dalam nama Tuhan Yesus. Ini setiap kami ya Tuhan. Kami telah memasuki puasa hari yang ketiga. Biar pengurapan-Mu turun atas setiap kami. Kami boleh mengalami kekuatan yang baru daripada-Mu ya Tuhan. Kami menang dalam keluarga kami. Kami menang dalam perekonomian kami. Kami menang ya Tuhan. Kami memberkati Indonesia. Kami memberkati orang-orang yang susah di luar sana Tuhan. Shalom Tuhan turun atas Indonesia. Shalom Tuhan turun atas tempat di mana kami berada sekarang ini. Tempat di mana kami berada tenang, aman dalam lindungan Tuhan. Rumah kami penuh dengan hadirat Tuhan. Atmosfer surga mengubah rumah kami. Mengubah Indonesia. Mengubah wilayah kami. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami menjadi orang yang berkemenangan di dalam Engkau. Ayo angkat tangan bersama-sama. Dan kiranya berkat daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kehidupan kami. Membuat mental kami sehat, kuat, teguh. Membuat iman kami berpengharapan, kuat, teguh. Berlimpah-limpah kasih setia Tuhan memenuhi kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dahsyat. Praktek ya saudara. Kuat sekali loh ini. Spirit kelemahan tubuhnya. Ayo, kuat dalam Tuhan ya. Praktek. Tinggal praktek aja kok. Ya. Dari Yesus berkati, sampai ketemu besok. God bless.